Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami selaku kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami untuk Project Blast Learning dengan judul pemanfaatan jamur Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan bioetanol dari air tebu. Kemudian, izinkan kami juga untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7, yaitu ada Ayu, ada Jennifer, ada Breton, ada Lailatul, ada Ilya, ada Nadia, dan ada saya sendiri alias Sofia. Bioetanol. Jadi, bioetanol itu adalah senyawa alkohol yang diperoleh melalui proses fermentasi biomasa dengan bantuan mikroorganisme. Bioetanol juga dapat diproduksi dari tanaman yang mengandung komponen pati atau selulosa. Bioetanol juga dapat diperoleh melalui proses fermentasi dengan menggunakan galur hamir seperti Saccharomyces cerevisiae yang mampu mengkonfirmasi gula-gula produksi seperti glukosa menjadi etanol. Fermentasi. Fermentasi adalah proses mengubah substrat menjadi produk dengan bantuan mikroorganisme. Selanjutnya, tetes tebu dapat menghasilkan bioetanol melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae yang memiliki kemampuan mengubah glukosa menjadi alkohol. Selain mikroba, yang dapat mempengaruhi efisiensi fermentasi adalah kadar gula dari tetes tebu tersebut dan lama waktu fermentasi. Dibutuhkan proses penyulingan agar mendapatkan bioetanol dengan cara memisahkan alkohol dengan air berdasarkan perbedaan titik uap di antara keduanya. Proses itu disebut destilasi. Selanjutnya, penggunaan Saccharomyces untuk proses fermentasi memerlukan pengkondisian kadar gula awal. Kadar gula sampel yang akan difermentasikan tidak boleh lebih dari 20% karena dapat menghambat aktivitas khamir dan tidak sempurnanya produksi bioetanol. Pemilihan NPK sebagai nutrisi fermentasi karena pupuk ini mengandung unsur-unsur seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, di mana unsur-unsur tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan ragi Saccharomyces cerevisiae. Pembuatan bioetanol air tebu dengan jamur Saccharomyces cerevisiae. Yang pertama yaitu proses pretreatment. Proses ini bertujuan untuk membersihkan tebu serta untuk mendapatkan air tebu. Tebu pertama-tama dicuci dan dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam mesin pemeras untuk diambil airnya, yang kemudian akan ditampung di dalam wadah yang bersih. Proses yang kedua yaitu fermentasi. Proses fermentasi adalah proses mereaksikan glukosa dengan ragi Saccharomyces cerevisiae untuk menghasilkan etanol, dan dengan penambahan NPK dan urea sebagai nutrien. Proses yang ketiga yaitu destilasi. Destilasi ini bertujuan untuk memisahkan etanol hasil fermentasi air tebu dengan yang bahan lain. Proses destilasi dilakukan pada temperatur konstan yaitu 80 derajat Celcius untuk mengambil etanol dari air, untuk memisahkan etanol dari air. Selanjutnya, ini adalah analisis perbandingan hasil fermentasi bioetanol dari beberapa referensi jurnal. Yang pertama diambil dari jurnal Artono tahun 2021 yang menggunakan sampel 2,4 liter air tebu dengan 5,6 liter Aquades dengan berat Saccharomyces cerevisiae 44 gram, berat NPK 1 gram, dan berat urea 1 gram. Difermentasi selama 5 hari, didapatkan etanol sebanyak 90%. Yang kedua, dari referensi Jurnal Komaria dan Sinduwati tahun 2021, mereka menggunakan 1 liter air tebu dengan berat Saccharomyces cerevisiae 50 gram, dengan berat NPK 6 gram, 8 gram, dan 10 gram, berat urea 4 gram, difermentasi selama 3 hari. Didapatkan hasil etanol sebanyak 18%, 15%, dan 8%. Yang ketiga diambil dari jurnal Cahyaningtyas dan Sinduwati tahun 2021. Mereka menggunakan sampel air tebu dengan berat Saccharomyces cerevisiae 50 gram, 75 gram, dan 100 gram, berat NPK 4 gram, berat urea 4 gram, dan difermentasi selama 2 hari, 3 hari, dan 4 hari. Didapatkan etanol sebanyak 5%, 7,5%, dan 10%.
Yang keempat, dari jurnal Iqbal tahun 2021, yang pertama sampel 1,7 liter air tebu dengan 3,3 liter Aquades, dan berat Saccharomyces cerevisiae 30 gram, berat urea 30 gram, difermentasi selama 30 hari, didapat etanol sebanyak 80,5%. Kedua, 1, liter air tebu ditambah 3,2 liter Aquades dengan berat Saccharomyces cerevisiae 28 gram, berat NPK 14 gram, berat urea 70 gram. Difermentasi selama 10 hari, didapatkan etanol sebanyak 81,5%. Terakhir, dari jurnal Saragi dan Purba tahun 2020, mereka menggunakan 25 liter air tebu ditambah 64,275 liter Aquades dengan berat Saccharomyces cerevisiae 17,997 gram, berat NPK 11 gram, berat urea 40 gram, difermentasi selama 2-3 jam, didapatkan etanol sebanyak 92%, dan yang terakhir, 28 liter air tebu ditambah 71,988 liter Aquades dengan berat Saccharomyces cerevisiae 28 gram, berat NPK 14 gram, berat urea 70 gram, difermentasi selama 3 jam, didapatkan etanol sebanyak 95%. Berdasarkan perbandingan hasil fermentasi bioetanol dengan jamur Saccharomyces cerevisiae, didapatkan perbandingan tertinggi untuk mendapat hasil kadar etanol 95%, iaitu campuran 28 liter air tebu dan 71,988 liter Aquades sebagai sampel. 28 gram Saccharomyces cerevisiae, 14 gram NPK, 70 gram urea dan waktu lama fermentasi selama 3 jam. Didapati hasil bioetanol sebanyak 95%. Hasil penelitian kadar etanol dari proses fermentasi itu dapat kita lihat dengan variabel NPK di tabel. Seterusnya, penambahan NPK mempengaruhi pada kadar etanol yang dihasilkan. Penambahan NPK yang terlalu banyak dapat membuat kadar etanol menurun. Hal ini disebabkan apabila penambahan NPK yang berlebihan, ianya dapat membuat sel Saccharomyces cerevisiae ini mengalami denaturasi kerana suasana pH-nya yang semakin asam. Semakin banyak NPK juga dapat mengakibatkan jamur Saccharomyces cerevisiae tidak mampu mereaksikan gula dan akibat penambahan nutrisi yang terlalu banyak dapat menghasilkan yield yang semakin tinggi. Jadi kesimpulannya itu adalah review ini membahas tentang fermentasi dari bioetanol dari air tebu menggunakan jamur Saccharomyces cerevisiae dengan menambahkan berupa NPK dan urea. Dan metode fermentasi ini terdiri dari SSF, SHF, dan PSSF. Pada pembahasan ini menggunakan metode SSF dikarenakan prosedurnya lebih mudah dibandingkan metode lainnya. Tetapi metode ini juga memiliki kekurangan seperti hasil etanolnya tidak maksimal. Berdasarkan hasil perbandingan fermentasi yang didapat, perbandingan tertinggi mendapatkan hasil kadar etanol 95%, yaitu campuran dari 28 gram air tebu dan 71,988 Aquades dengan sampel 28 gram Saccharomyces cerevisiae, 14 gram NPK dan 70 gram urea dan difermentasi selama 3 jam dan didapatkan hasil bioetanol sebanyak 95%. Sekian presentasi dari hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Atas waktunya yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih.